This is CNN Breaking News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahan kajian dari kelompok kami terkait pengembangan digital untuk pembelajaran online. Adapun kelompok kami, kontributor dalam bahan kajian ini adalah yang pertama, saya sendiri Ajrin Karim Juhata, yang ketiga Raden Roro Eka Ratnawati, dan yang keempat Dewi Pajarwati. Dalam pengembangan digital untuk pembelajaran online ini, bahan kajian kami diedit oleh Bapak Dr. Otto Pajaryanto, Master Komputer. Adapun kajian dari materi pengembangan digital untuk pembelajaran online ini adalah tugas dari mata kuliah pemrograman komputer pembelajaran, program studi teknologi pendidikan, magister pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Heri Sujaini, Master Teknik. Adapun bahan kajian di dalam pembelajaran online ini, yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran online. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran digital. Dan yang ketiga adalah interaktivitas dan keterlibatan konten digital untuk pembelajaran online. Dan yang terakhir, yang keempat, desain antarmuka pengguna atau user interface. Baik, untuk chapter yang pertama ini adalah perencanaan pembelajaran online akan saya sajikan, yaitu Ajrin Karim dengan NIM F2151231033. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan kata bijak dari Henry Ford bahwa seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Nah, dari kata bijak ini bisa kita simpulkan, mari kita belajar sepanjang hayat dengan menggunakan prinsip long life education. Baik, kita mulai pembahasan kita dalam perencanaan pembelajaran online. Pendahuluan, internet adalah komponen penting dalam era modern, terutama dalam konteks interaksi sosial melalui media sosial, transformasi bisnis menjadi digital, dan perubahan dalam pendidikan. Menurut pribadi tahun 2017, seseorang dapat melakukan proses belajar di mana saja dan kapan saja dari beragam sumber belajar yang tersedia secara online. Menurut Hidayat tahun 2019, konten digital mempermudah peserta didik dalam memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan kebutuhan mereka dan menyesuaikan pembelajaran mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Pentingnya pembelajaran online dalam pendidikan modern. Menurut Profesor Dr. Beni Agus Pribadi, Master of Art, dalam era digital yang terus berkembang, paradigma pendidikan telah mengalami perubahan yang mendasar. Pendekatan konvensional yang kaku telah meluas menjadi pembelajaran online yang dinamis, membuat pergeseran dalam pendekatan dan metodologi pembelajaran. Menurut Gerardini dalam Pohan tahun 2020, pembelajaran online memberikan metode pembelajaran daring yang efektif seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunakan simulasi dan permainan. Adapun manfaat pembelajaran online, yang pertama, menurut Bates,
aksesibilitas global. Maksudnya, pembelajaran online dapat meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari berbagai latar belakang dan lokasi. Pembelajaran online memungkinkan siapa saja, di mana saja untuk mengakses pendidikan berkualitas tinggi tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Yang kedua, menurut Moore, fleksibilitas waktu dan tempat. Pembelajaran online memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar bagi siswa. Yang ketiga, menurut Moore, tahun 2007, kuantitas dan kualitas materi pembelajaran, di mana pembelajaran online dapat memberikan kuantitas dan kualitas materi pembelajaran yang lebih baik. Sehingga pembelajaran online memungkinkan guru untuk mengakses dan menggunakan berbagai sumber materi pelajaran, baik yang berupa teks, video, audio, maupun animasi. Keempat, interaktivitas dan keterlibatan. Menurut Lidiana Susanti dan kawan-kawan tahun 2021, platform pembelajaran online seringkali menawarkan fitur-fitur interaktif seperti kuis, forum diskusi, dan simulasi. Ini meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, mendorong diskusi dan pertukaran ide. Sedangkan yang kelima, penghematan biaya. Menurut Bernard tahun 2000, pembelajaran online dapat menghemat biaya transportasi, makan, dan akomodasi bagi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran online seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Yang terakhir, manfaat pembelajaran online adalah pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif. Menurut Bernard tahun 2000, pembelajaran online dapat mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan interaktif. Siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, dan proyek melalui pembelajaran online. Adapun tantangan dalam pembelajaran online yang perlu diantisipasi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tersebut di kelas adalah yang pertama, keterbatasan interaksi fisik. Menurut Moore tahun 2007, interaksi tatap muka yang hilang dapat mempengaruhi kualitas diskusi, umpan balik, dan pengembangan hubungan sosial. Yang kedua, motivasi dan disiplin mandiri. Pembelajaran online menuntut tingkat motivasi dan disiplin diri yang lebih tinggi dari peserta didik. Tanpa pengawasan langsung, beberapa peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur waktu belajar dan menjaga konsistensi, menurut Bernard tahun 2000. Ketiga, tantangan teknologi. Masih bersama Bernard tahun 2000 beranggapan bahwa meskipun banyak kemajuan dalam teknologi, masih ada tantangan teknis yang dapat muncul seperti masalah koneksi internet yang lambat atau masalah teknis dalam penggunaan platform pembelajaran. Keempat, kurangnya keterlibatan. Menurut Moore tahun 2007, berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, peserta didik dapat merasa kurang terlibat dalam pembelajaran online dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Yang kelima, isolasi sosial. Pembelajaran online dapat menyebabkan isolasi sosial, terutama bagi peserta didik yang tidak memiliki interaksi fisik reguler dengan guru atau rekan sekelas. Berdasarkan pendapat Moore tahun 2007. Adapun tantangan dalam pembelajaran online di Indonesia menurut Epi Surahman dan kawan-kawan tahun 2020, yang pertama mengenai kualitas guru. Ketidaksiapan guru untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta ketidakmampuan mereka menguasai teknologi dengan baik dapat menjadi tantangan dalam implementasi pembelajaran online. Kedua, kendala guru dalam mengimplementasikan teknologi informasi.
Faktor usia dan kepemilikan laptop atau komputer mempengaruhi motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi untuk dapat menggunakan TIK dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Jaringan internet di daerah yang belum merata, jaringan internet yang tidak stabil, serta biaya kuota internet yang mahal, dan keterbatasan sarana pendukung lainnya menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran online. Mari kita bahas bagaimana merencanakan konten pembelajaran online. Menurut Rahman dan Nuryana tahun 2019, kemajuan teknologi telah membawa kita ke dalam dunia pembelajaran online yang lebih interaktif, aksesibel, dan beragam. Di tengah perubahan ini, perencanaan konten pembelajaran online memainkan peran krusial dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan berarti bagi peserta didik. Adapun dalam merencanakan konten pembelajaran online, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, analisis target audience dan kebutuhan pembelajaran. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Dan yang ketiga, merancang konten pembelajaran. Nah, mari kita diskusikan analisis target audiens dan kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, identifikasi karakteristik peserta didik. Dalam identifikasi karakteristik peserta didik, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, usia dan tahap pendidikan. Usia peserta didik dapat berpengaruh pada cara mereka belajar dan menyerap informasi. Misalnya, pendekatan yang efektif untuk anak-anak mungkin berbeda dengan pendekatan yang cocok untuk orang dewasa. Tahap pendidikan saat ini juga penting karena pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dapat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran online. Kedua, latar belakang pendidikan dan budaya. Pengetahuan sebelumnya, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya peserta didik mempengaruhi cara mereka memahami konten dan berinteraksi dalam pembelajaran. Ketiga, preferensi belajar. Beberapa peserta didik lebih suka belajar secara visual, sementara yang lain lebih nyaman dengan pembelajaran auditif atau kinestetik. Keempat, kebutuhan khusus dan tantangan. Peserta didik dengan kebutuhan khusus atau tantangan belajar memerlukan pendekatan yang lebih disesuaikan. Identifikasi karakteristik ini memungkinkan guru untuk menyediakan dukungan yang diperlukan, seperti aksesibilitas, bantuan khusus, atau modifikasi materi. Yang kelima, motivasi dan tugas belajar. Memahami motivasi dan tugas belajar peserta didik membantu guru menghubungkan konten dengan kepentingan pribadi mereka. Dan yang keenam, pengalaman teknologi. Tingkat kenyamanan peserta didik dalam menggunakan teknologi juga harus dipertimbangkan. Peserta didik yang lebih berpengalaman dalam penggunaan teknologi mungkin lebih nyaman dengan platform pembelajaran online. Kedua, dalam analisis target audiens dan kebutuhan pembelajaran, yaitu penentuan kebutuhan pembelajaran. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah awal dalam penentuan kebutuhan pembelajaran adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Kedua, penyusunan kompetensi dan keterampilan. Setelah tujuan pembelajaran diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menguraikan kompetensi dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, pemilihan materi dan aktivitas pembelajaran.
Dengan tujuan dan kompetensi yang telah diidentifikasi, guru dapat memilih materi pembelajaran yang sesuai dan merancang aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Keempat, penentuan pendekatan dan metode pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran mungkin memerlukan pembelajaran yang berbeda. Kelima, menyesuaikan level kesulitan. Dalam penentuan kebutuhan pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan tingkat kesulitan yang sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir, pengembangan penilaian. Penentuan kebutuhan pembelajaran juga melibatkan pengembangan penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Adapun bagaimana menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dapat kita uraikan. Namun sebelumnya, mari kita lihat alasan pentingnya tujuan pembelajaran yang jelas tersebut. Pertama, tujuan pembelajaran jelas dapat memberikan fokus dan arah. Maksudnya, tujuan pembelajaran jelas membantu guru dan peserta didik untuk memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kedua, mengukur keberhasilan. Tujuan pembelajaran menjadi ukuran keberhasilan peserta didik. Setelah pembelajaran selesai, tujuan tersebut menjadi acuan untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai keterampilan, pengetahuan, atau kompetensi yang diharapkan. Ketiga, mengarahkan pengembangan materi. Tujuan pembelajaran membantu guru dalam memilih materi yang relevan dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Keempat, meningkatkan motivasi. Tujuan pembelajaran yang jelas dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Mereka merasa terlibat dan termotivasi ketika mereka tahu dengan jelas apa yang akan mereka pelajari dan capai. Mari kita diskusikan langkah-langkah dalam menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Pertama, tujuan pembelajaran yang jelas tersebut haruslah spesifik dan mengukur. Maksudnya, tujuan pembelajaran harus spesifik dan dapat diukur ketika dapat menjelaskan hasil konkret yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Kedua, realistis. Tujuan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Tujuan yang terlalu ambisius atau terlalu sederhana dapat mengurangi keberhasilan pembelajaran. Ketiga, relevan dengan konteks pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Mereka harus menggambarkan keterampilan atau pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan nyata atau karir peserta didik. Keempat, mengaitkan dengan kompetensi. Tujuan pembelajaran sebaiknya terkait dengan kompetensi yang ingin dikuasai oleh peserta didik. Ini membantu menghubungkan pembelajaran dengan penerapannya dalam situasi nyata. Kelima, waktu terukur. Maksudnya, tujuan pembelajaran sebaiknya memiliki dimensi waktu yang dapat diukur. Ini membantu peserta didik dan guru memahami batasan waktu yang diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, dinyatakan dengan jelas. Maksudnya, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Mereka sebaiknya tidak ambigu atau mengandung interpretasi yang beragam. Berikutnya, langkah-langkah dalam menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan mengukur. Ada 7 langkah. Yang pertama, gunakan kata kerja aksi. Maksudnya dalam hal ini adalah tujuan yang spesifik dan mengukur harus dapat menggunakan kata kerja yang konkret dan mengukur untuk merumuskan tujuan. Contohnya gunakan kata seperti mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, menjelaskan, atau yang lainnya yang bisa diukur. Kedua,
Identifikasi komponen spesifik dari tujuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Ketiga, tujuan harus spesifik dan dapat diukur, yaitu buatlah tujuan yang spesifik dan dapat diukur, di mana menjelaskan hasil yang dapat diobservasi dan diukur secara konkret. Misalnya, mengidentifikasi 5 komponen ekosistem dalam contoh tertentu. Keempat, tentukan kriteria keberhasilan. Maksudnya, tentukan kriteria yang jelas untuk menilai apakah tujuan telah dicapai. Misalnya, peserta didik akan dianggap berhasil jika mereka dapat mengidentifikasi 3 dari 5 komponen ekosistem dengan benar. Kelima, batasi waktu. Sertakan dimensi waktu dalam tujuan jika relevan. Misalnya, dalam 2 minggu, peserta didik akan dapat menghitung solusi dari 5 masalah matematika yang diberikan. Keenam, periksa keterkaitan dengan kompetensi. Pastikan bahwa tujuan terkait dengan kompetensi yang ingin dikuasai oleh peserta didik. Ketujuh, gunakan bahasa yang jelas. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh peserta didik di dalam tujuan pembelajaran. Hindari penggunaan frase ambigu atau teknis yang mungkin membingungkan. Berikutnya, mari kita diskusikan bagaimana merancang kerangka konten pembelajaran. Tapi sebelumnya, mari kita lihat alasan pentingnya merancang kerangka konten pembelajaran. Pertama, pengaturan materi pelajaran yang logis dan beralur. Kerangka konten membantu menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang logis dan beralur. Peserta didik dapat dengan mudah mengikuti alur pemahaman dari konsep dasar hingga yang lebih kompleks. Kedua, kontinuitas pembelajaran. Dengan merancang kerangka konten, peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap komponen mengarahkan peserta didik dari satu konsep ke konsep berikutnya tanpa kesenjangan yang besar. Ketiga, menghindari kebingungan. Kerangka konten membantu mencegah kebingungan atau kehilangan arah dalam penyampaian materi. Keempat, pemberian konteks. Kerangka konten memungkinkan guru untuk memberikan konteks yang diperlukan sebelum memasuki topik yang lebih dalam. Ini membantu peserta didik memahami mengapa topik tersebut penting dan bagaimana ia terkait dengan konteks yang lebih luas. Dan yang kelima, memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Dengan struktur yang terorganisir, guru dapat menyampaikan materi secara lebih efektif dan efisien. Peserta didik dapat mencerna informasi dengan lebih baik karena materi disajikan dengan cara yang terstruktur. Adapun langkah-langkah dalam merancang kerangka konten pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Mulailah dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan ini akan membantu guru memetakan konten yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pemisahan topik. Pisahkan konten menjadi topik atau subtopik yang relevan. Setiap topik harus memiliki keterkaitan dengan tujuan pembelajaran dan topik lainnya. Ketiga, urutkan materi. Urutkan topik-topik sesuai dengan alur pembelajaran yang logis. Mulailah dengan konsep dasar dan progresif menuju yang lebih kompleks. Keempat, tambahkan konten pendukung. Maksudnya, selain materi inti, pertimbangkan konten pendukung seperti gambar, video, contoh, atau sumber daya tambahan yang dapat membantu penjelasan dan pemahaman materi. Kelima, rencanakan aktivitas dengan baik. Integrasikan aktivitas pembelajaran seperti latihan, tugas, kuis, atau diskusi yang mendukung tujuan pembelajaran. Aktivitas ini mendorong interaksi dan penerapan konsep. Keenam, tentukan penilaian.
Tentukan bagaimana peserta didik akan dinilai terhadap tujuan pembelajaran. Rencanakan jenis penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, sediakan panduan navigasi. Maksudnya, pastikan kerangka konten memiliki panduan navigasi yang jelas. Ini dapat berupa pengantar, daftar isi, atau petunjuk untuk membantu peserta didik bergerak melalui materi dengan mudah. Berikutnya, kita akan diskusikan struktur materi pembelajaran. Mari kita lihat alasan pentingnya struktur materi pembelajaran. Pertama, membangun alur pemahaman. Struktur materi membantu membangun alur pemahaman yang terarah. Ini membantu peserta didik untuk memahami konsep-konsep secara berurutan dari yang sederhana hingga kompleks. Kedua, meminimalkan kebingungan. Dengan struktur yang jelas, peserta didik dapat menghindari kebingungan atau rasa tersesat saat mempelajari materi. Mereka tahu di mana mereka berada dalam pembelajaran dan bagaimana topik berkaitan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Struktur yang terorganisir memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan lebih efisien. Peserta didik dapat mengikuti alur pembelajaran dengan lebih baik dan menyerap informasi dengan lebih mudah. Dan yang keempat, memberi panduan pada aktivitas. Struktur materi memandu pengaturan aktivitas pembelajaran seperti latihan, diskusi, atau tugas. Guru dapat memetakan aktivitas ke bagian-bagian tertentu dari materi. Adapun langkah-langkah dalam merancang struktur materi pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Mulailah dengan memberikan pengantar tentang topik yang akan dibahas. Berikan konteks, tujuan pembelajaran, dan apa yang peserta didik harapkan pelajari. Kedua, pengantar materi. Jelaskan konsep dasar atau istilah-istilah yang relevan sebelum memasuki inti materi. Pengantar ini membantu peserta didik memahami konsep secara lebih baik. Ketiga, penjelasan inti. Ini adalah bagian di mana materi inti disampaikan. Bagikan informasi secara runtut, gunakan ilustrasi, contoh, dan gambar untuk membantu penjelasan. Keempat, aktivitas interaktif. Setelah memaparkan materi inti, sisipkan aktivitas interaktif seperti latihan, diskusi, atau kuis. Aktivitas ini mendorong peserta didik untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari. Kelima, studi kasus atau contoh aplikasi. Berikan studi kasus atau contoh aplikasi untuk mengilustrasikan bagaimana konsep yang dipelajari dapat diterapkan dalam situasi nyata. Keenam, ringkasan materi. Setelah menjelaskan materi, berikan ringkasan singkat tentang apa yang telah dipelajari. Ini membantu peserta didik mengingatkan kembali poin-poin penting. Ketujuh, aktivitas penilaian. Sertakan aktivitas penilaian seperti kuis, tugas, atau pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi. Selanjutnya, kita akan diskusikan bagaimana pengorganisasian modul dan bab dalam pembelajaran online. Tapi sebelum itu, mari kita perhatikan pentingnya pengorganisasian modul dan bab. Itu dikarenakan pertama, memudahkan navigasi. Pengorganisasian modul dan bab memudahkan peserta didik untuk menavigasi melalui materi pembelajaran. Mereka tahu di mana mereka berada dalam alur pembelajaran dan bagaimana materi berkembang. Kedua, membagi materi yang kompleks. Materi yang kompleks dapat dibagi menjadi modul atau bab yang lebih kecil dan berkelompok. Ketiga, mengatur alur pemahaman. Modul dan bab membantu mengatur alur pemahaman yang berurutan.
Mereka memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep dasar sebelum beralih ke konsep yang lebih kompleks. Dan yang keempat, mempertahankan konsistensi. Dengan pengorganisasian yang konsisten, peserta didik dapat mengharapkan pengalaman pembelajaran yang terstruktur dan tidak bingung dalam mengikuti alur materi. Adapun langkah-langkah dalam pengorganisasian modul dan bab. Pertama, identifikasi topik utama. Mulailah dengan mengidentifikasi topik atau konsep utama yang akan dibahas dalam pembelajaran. Kedua, pemisahan menjadi modul atau bab. Pisahkan materi menjadi modul atau bab berdasarkan konsep yang berbeda. Setiap modul atau bab sebaiknya memiliki fokus khusus yang berkaitan dengan topik utama. Ketiga, urutan logis. Susun modul atau bab dalam urutan yang logis, dimulai dari konsep dasar dan berprogresi ke konsep yang lebih kompleks atau lanjutan. Yang keempat, pemberian judul yang jelas. Berikan judul yang jelas dan deskriptif untuk setiap modul atau bab. Judul ini memberi gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam bagian tersebut. Kelima, ringkasan dan pendahuluan. Setiap modul atau bab sebaiknya dimulai dengan ringkasan dan pendahuluan singkat tentang apa yang akan dipelajari dan mengapa itu penting. Keenam, penjelasan dan ilustrasi. Sajikan materi dengan jelas, menggunakan penjelasan yang terperinci dan ilustrasi yang relevan, seperti gambar, diagram, atau contoh aplikasi. 7. Aktivitas pembelajaran. Sisipkan aktivitas pembelajaran seperti latihan, diskusi, atau tugas yang mendukung konsep yang dipelajari dalam modul atau bab. Terakhir, kesimpulan dan ringkasan. Setiap modul atau bab sebaiknya diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum poin-poin penting yang telah dibahas. Demikian perencanaan pembelajaran online kami sajikan. Mudah-mudahan dapat kita renungkan dan kita laksanakan kiat-kiat dalam perencanaan pembelajaran online ini. Adapun dalam mendukung kajian di chapter 1 ini, ada beberapa daftar pustaka yang kami sajikan sebagai referensi dalam mendiskusikan kajian dari perencanaan pembelajaran online ini. Demikian yang saya dapat sajikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya mohon dukungan untuk channel YouTube kami. Mohon di-subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dan thank you.